Ad-Darsul Ashiru, pelajaran yang ke-10. Fadlil wudu'i, tentang keutamaan berwudu. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau ada ya ayyuha, ya-nya itu harfun nida. Jika bentuknya ya ayyuha, berarti tufidu mu'dan, yang diajak bicara itu jauh. Tapi kalau iya-nya dibuang, hanya ayyuha, tufidu qurban, yang diajak bicara itu dekat. Kalau ya ayyuha berarti jauh. Kalau ayyuha berarti dekat. Contohnya apa? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Itu ya-nya dibuang, hanya ayyuhan nabiyyu, berarti yang diajak bicara itu adalah dekat. Waktu kita mengucapkan assalamualaikum ayyuhan nabiyyu, berarti itu yang diajak bicara dekat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza kuntum ila sholati, apabila kalian hendak berdiri menuju sholat. Kuntum fi'il madhi, tapi didahului oleh ida. Al-fi'lul madhi idza dakhala alaihi ida fa maknahul istiqbal. Fi'il madhi apabila didahului oleh ida, maka artinya adalah akan, bukan telah lagi. Sama seperti wa idza quri'al qur'ana fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Apabila kamu akan membaca Al-Qur'an, maka bacalah ta'awudz. Jadi bukan telah membaca Al-Qur'an, karena di situ fi'il madhi. Idza kuntum ila sholati, apabila kalian hendak berdiri menuju sholat, faghsilu, maka basuhlah, wujuhakum, wajahmu, wa aydiyakum, dan tanganmu, ilal marafiqi, sampai sikut, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kakimu sampai dua mata kaki. Wa in kuntum junuban, dan apabila kalian berhadas besar, fatahharu, maka bersucilah. Wa in kuntum mardha, dan apabila kalian sakit, au ala safarin, atau berada dalam perjalanan, au jaa ahadun minkum minal ghaiti,
atau datang salah seorang di antara kalian dari buang air besar, aula mastumun nisaa, atau bersentuhan dengan perempuan, falam tajidu ma'an, lalu tiada kalian mendapatkan air, fatayammamu sha'idan thayyiba, maka bertayamumlah kalian dengan debu yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, maka usaplah wajahmu dan dua tanganmu darinya. Ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min harajin, tidaklah Allah menjadikan untuk kalian dari kesulitan-kesulitan, walakin yuridu liyutahhirakum, akan tetapi Allah berkehendak untuk mensucikan kalian. Waliyutimma ni'matahu alaikum, dan agar Allah menyempurnakan kenikmatannya atas kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian itu bersyukur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummati, sesungguhnya umatku, yud'auna yaumal qiyamati, mereka akan dipanggil pada hari kiamat nanti, gurran muhajjalin, terang wajah dan anggota badan mereka, min atharil wudu'i, dari bekas-bekas wudunya. Faman istata'a minkum, maka barang siapa yang mampu di antara kalian, an yutila gurratahu, untuk memperpanjang basuhannya, falyaf'al, maka kerjakanlah. Gurrah itu basuhan di muka, tahjil itu basuhan di tangan dan kaki. Kalau seumpama dia membasuh muka lalu diselebihin sampai ke leher, sampai ke tengkuk, itu boleh, itu namanya gurrah. Kalau dia melebihkan basuhan waktu di tangan sampai sikut, dia lebihin sampai ketek, lalu kaki dari mata kaki dia taikin sampai ke betis, itu namanya tahjil. Rawahu syaikhan. Tablughul hilyatu minal mu'minina, mencapai keindahan dari seorang mukmin, haitsu yablughul wudu, ketika air wudunya sampai kepadanya. Seorang mukmin akan menjadi indah ketika air wudhu itu mengenai salah satu dari tubuhnya, muka, tangan, pala, kaki, itu akan menjadi indah dengan sebab ia berwudhu. Inna Jibrila yahduru mautaman mata lan wudhu, malaikat Jibril akan datang mentakziahi orang yang dia meninggal dunia dalam keadaan berwudhu. Satu-satunya wudhu yang kagak batal, walaupun seumpama dia mau melakukan hubungan badan atau bersentuhan dengan istri, atau dia kentut, atau dia buang air besar, buang air kecil, nggak batal tuh. Yaitu wudhu yang digunakan untuk tidur. Dia mau tidur, wudhu dulu kan. Selesai berwudhu dia berbaring, bersentuhan sama istri, nggak batal. Kentut, nggak batal. Pengen kencing lagi, nggak batal. Kenapa? Karena kalau dia wudhu, lebahan dikit, bersentuhan, wudhu lagi. Lebahan dikit, kentut, wudhu lagi. Lah kagak tidur-tidur. Jadi sekali aja udah. Di satu sisi juga itu membuang-buang air, boros. Jadi sekali aja sudah dapat dia kemuliaan orang yang tidur dalam keadaan berwudhu.
Ida tawaddo'al abdul muslimu awil mu'minu, apabila seorang manusia yang muslim atau mukmin dia berwudu, fagosala wajhahu, lalu dia membasuh wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khati'atin, maka keluarlah dari wajahnya seluruh dosa-dosanya. Kalau dia membasuh wajah, maka dosa-dosa wajah semuanya rontok. Dosa wajah apa? Yang memandang, berbicara, ciuman, pendengaran, apa saja bagian-bagian wajah yang melakukan dosa itu rontok ketika dia berwudu. Nazara ilaiha bi'ainihi ma'al ma'i, yang ia memandang dengan matanya bersama air wudunya itu, au ma'a akhiri qatril ma'i, atau bersama akhir tetesan air wudunya itu. Air wudu tetesannya berjatuhan, maka itu berbarengan dengan berjatuhannya dosa-dosa orang yang berwudu itu. Fa'idha gosala yadaihi, maka apabila ia membasuh dua tangannya, kharaja min yadaihi kullu khati'atin, maka keluarlah dari dua tangannya itu seluruh dosa-dosanya. Kanat batosyatha yadahu ma'al ma'i, yang tangannya itu melakukan dosa bersama air wudu, au ma'a akhiri qatril ma'i, atau bersama akhir tetesan air wudu itu. Fa'idha gosala rijlaihi, maka apabila ia membasuh dua kakinya, kharajat kullu khati'atin, maka keluarlah seluruh dosa-dosanya. Masyadha rijlahu ma'al ma'i, yang dia gunakan kakinya itu untuk berjalan bersama air wudunya, au ma'a akhiri qatril ma'i, atau bersama akhir tetesan air wudunya itu. Hatta yakhruja naqiyan minad dunubi, sampai dia keluar naqiyan minad dunubi, bersih dari seluruh dosa. Setelah wudu rontok semua dosanya. Basuh muka, dosa muka pada jatuh. Basuh tangan, dosa tangan pada jatuh. Basuh kaki, dosa kaki pada jatuh. Maka selesai dia berwudu, terampuni seluruh dosa-dosanya. Rawahu Abu Hurairah. Ala adullukum, ala namanya harfu tanbih. Maukah aku tunjukkan kepada kalian ma yamhullahu bihil khotoya, amalan yang Allah akan menghapuskan dengan sebab amalan itu segala dosa. Wa yarfa'u bihi darajati, dan dapat mengangkat derajat-derajat. Mau gak aku kasih amalan yang apabila kamu mengamalkan amalan ini, Allah ampuni segala dosa dan Allah angkat setinggi-tingginya derajat. Qalu bala ya Rasulullah. Maka sahabat menjawab, ya, kami ingin mengetahuinya ya Rasulullah, amal apa aja itu? Qala, beliau bersabda, yang pertama, isbagul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu pada saat waktu yang tidak disukai. Alal makarih, pada saat waktu yang tidak disukai. Umpama dia bangun jam 4 mau sholat subuh, kan dingin banget itu, mana malamnya habis bercanda,
tetap dia sempurnain mandinya, tetap dia sempurnain wudunya. Itu namanya isbagul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu dalam waktu-waktu yang tidak disukai. Yang kedua, wakatratul khuta ilal masajidi, memperbanyak langkah menuju masjid. Katratul khuta, memperbanyak langkah ilal masajidi, ke masjid. Orang dulu kalau melangkah segini, maka dia kecilin segini, satu langkah jadi 3, jadi kecilin, biar memperbanyak langkah. Tapi begini kalau jangan udah komat, orang udah komat jalannya begitu. Ternyata berangkatnya ke masjid dihitung, dari masjid ke rumah pulang juga dihitung. Zahaban wa iyaban, pergi pulangnya itu dihitung pahalanya. Dari rumah ke masjid berapa langkah, dari masjid ke rumah berapa langkah, itu dihitung. Meskipun mampir ke nasi uduk dulu. Walaupun mampir, ya kan, itu perjalanan ibadah, semuanya dianggap ibadah. Untuk perjalanan ibadah semuanya dianggap ibadah. Yang ketiga, wantizaru sholah ba'da sholah, menunggu sholat setelah sholat. Menunggu sholat setelah sholat, seumpama dia habis sholat maghrib kagak pulang lagi karena sambil ngaji sampai isya, itu kata Nabi, fadzalikumur ribat, maka itu adalah ribat, Apa itu ribat? Orang yang bergadang menjaga musuh pada pelaksanaan jihad fisabilillah, itu namanya ribat. Jadi dia begadang, yang lain tidur, khawatir musuh nanti menyerang secara tiba-tiba, nah itu namanya ribat. Nanti yang tidur bangun berjaga, yang berjaga dan dia tidur, maka proses bergantiannya disebut dengan ribat. Rawahu Muslimun. At-tuhuru syatrul imani, kesucian itu adalah separuh keimanan. Kita tidak boleh melumuri diri kita dengan najis, sehingga ketika kita istinja, sunnah sebelum kotoran itu menyentuh tangan kita, maka dibersihkan terlebih dahulu dengan selain tangan kita. Ntar sisa-sisanya baru pakai air. Kalau masih ada gerenjel-gerenjelnya, itu sunnah dibuang dulu, apa seumpama pakai batu atau seumpama pakai tisu. Kalau udah bersih, udah nggak ada gerenjel-gerenjelnya, baru pakai tangan. Maka Imam Asy-Syirazi, pengarang kitab Muhadzab, di malam hari dia didatangi oleh Rasulullah. Dan Rasulullah sangat bergembira dengan ajarannya ketika mengajarkan cara beristinja, yaitu tangan yang tengah ini didominankan seperti ini. Jadi waktu istinja, tangan yang tengah dimajuin seperti ini. Nah, ini proses istinja. Jadi nggak begini, tapi dimajuin supaya yang tengah ini lebih dominan. Coba kalau kita cebok begini, itu lebih cepat bersih. Kenapa? Karena ada yang lebih dominan dimajuin, yaitu jarinya yang tengah. Itu yang ngajarin Imam Syirazi. Sampai dalam mimpinya Rasulullah berterima kasih, makasih banyak ya udah ngajarin umat saya tentang tata cara beristinja yang benar. Rawahu Abu Malik al-Asy'ari. Ma minkum min ahadin, tidaklah dari seorang di antara kalian, ia tawaddau, ia berwudu, fayusbigul wudu'a, lalu
menyempurnakan wudunya. Tsumma qala, lalu dia baca, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Selesai wudu dia baca itu tuh, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Selesai wudu dia baca itu, illa futihat lahu abwabul jannati tamaniyatu, kecuali dibukakanlah untuknya pintu-pintu sorga yang 8. Yadkhulu min ayyiha sya'a, dia boleh masuk dari pintu yang mana saja yang dia kehendaki. Kalau habis wudu sambil dia menoleh ke atas, itu sunnah. Walaupun dia buta, sumpama dia buta, kan dia bisa melihat, tetap disunahkan memandang ke langit. Atau seumpama orang yang kepalanya botak, ketika dia tahallul rambutnya emang udah kagak ada, bagaimana itu? Gunting jalanin aja di palanya, syarat aja syarat. Atau seumpama orang buntung segini tangannya, ketika dia wudu, apakah tangan kanan aja udah, yang kiri kagak usah dibasuh, orang kagak ada, tetap dia membasuh bagian tersisa. Mana tersisa? Sini, udah dia basuh sini. Begitu juga seumpama dia buntung sampai dengkulnya, kakinya, begitu. Ketika dia membasuh kaki, maka dengkul kakinya dibasuh. Itu namanya malayudraku kullu, layudraku kullu. Sesuatu yang tidak bisa didapatkan secara keseluruhan, maka jangan ditinggalkan secara keseluruhan. Maka orang yang selesai berwudu lihat ke langit sambil dia baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka dibukakanlah untuknya pintu-pintu sorga yang 8 dan dia boleh masuk dari pintu yang mana saja yang ia kehendaki.